Kan teman-teman mencari judul dengan dengan dua variabel, yang satu aja misalnya. Iya. Cari sembarang judul judul penelitian apa kayak kamu lihat contoh skripsi kuantitatif brosingo gitulah dek Google Scholar itu loh. Skripsi kuantitatif customer gitu atau apa gitu. Pasti banyak nanti keluar judulnya. Gitu. Pengaruh apa ya kalau yang customer itu ya. Ya pengaruh perilaku konsumen terhadap ya bolehlah terhadap terserah mau terhadap brand image, mau terhadap keputusan pembelian, mau terhadap apa serahlah. Pengaruh promosi terhadap apa. Ya gitu-gitulah banyak. Udah belum? Semua sudah nemu? Yang belum nemu angkat tangan. Daripada saya tunjuk nggak bisa ngomong judulnya nih. Bu kita pilih siapa wajahnya yang paling tidak meyakinkan. Iya, coba. Kita lihat yang wajahnya paling tidak meyakinkan. Yang paling tidak meyakinkan. Langsung semuanya kayak sok-sokan serius gitu kan. Oh, Valentino kalau gitu. Anda terpilih untuk menunjukkan judul Anda. Valentino Alfredo, judulnya apa yang sudah dipilih? Belum Bu, masih bingung Bu. Tuh kan, kelihatan kan wajah yang tidak meyakinkan itu. Percaya deh, yang di sini kerasa kan, di sini wajah-wajah yang tidak meyakinkan itu, ya kan? Oh Aldi, pilihan dari peserta offline kita. Aldi, mana Aldi? Baru browsing pasti. Apa Aldi? Kamu kok nggak pakai kamera kekinian? Tumben kok nggak seberapa ganteng Aldi? Dia biasanya songong pakai kamera yang dia kelihatan ganteng banget gitu. Kok lu berarti kamu tambah tembem ya Aldi? Tambah gendut Bu. Oh oke, fine. Enggak, biasanya backgroundnya dia kan gelap sing agak terus jadi kayak kurang gitu. Tuh, iya. Jadi judulnya apa Aldi? Pengaruh kemampuan membaca dan motivasi belajar terhadap pemecahan soal setita. Bisa kan? Consumer behavior ya, consumer Oh, behavior. consumer behavior. Kapok kok, emang enak. Ngomong ada hubungannya sampai consumer behavior loh. Siapa lagi? Kita cari mangsa yang lain. Iya, coba slide berikutnya. Yang terpilih adalah oh itu aja. Yang kelihatannya agak pintar kelihatannya. Billy. Ya, Bill Chan. Yang agak meyakinkan gitu. Ngapain langsung benerin rambut? Yang ditanya judulnya bukan rambutnya. Apa Bill Chan? Di unmute dulu. Judulnya apa? Masih bingung. Bu Amanda, saya sudah memberikan waktu untuk nyari. Kalau mereka nggak nyari dan nggak nemu, jangan nyalain saya. Ya, AFL 1 mungkin 0 cukup lah ya, 30. Nggak apa-apa. Kalau kalian nggak punya judul sampai sekarang, saya pastikan kalian nggak akan bisa ngikutin dan nggak bisa ngerjain nanti AFL-nya. Oke? Sudah, jadi silakan cari judul. Yang nggak nemu silakan bertobat. Oh Kalau Noel pasti nggak punya, saya yakin. Dia tuh handphonenya udah kecil, sekuprit, nggak browsing lagi. Nggak tahu lah. Ini aja. Ayo, Kakak Silvi. Kakak Silvi, judulnya apa Kakak Silvi? Lo ya nggak ngerti pokoknya cari. Pakai tulisan kedukuran.
Sing ini sampai sini gitu tok loh, ikut tuh 3 langkah. Satu wae, satu wae. Satu wae, satu. Iku ABC terhadap D. Cek akeh. Astagfirullah. Si dia kalau nyari contoh. Ya, apa? Oke, teman-teman, ini judulnya. Ya wes. Wes ngambil itu aja ya, daripada susah-susah. Tapi satu aja. Jadi teman-teman, contohnya judul itu, aduh, nggak bisa dibuka, susah. Lama nggak megang spidol. Pengaruh satu aja, apa? Kualitas layanan. Layanan terhadap loyalitas. Ini kok ada potongan ya? Loyalitas pelanggan. Oke, teman-teman, silakan nanti teman-teman mencari hal-hal yang judulnya mirip-mirip kayak gini gitu ya. Pengaruh apa terhadap apa kayak gitu, nggak usah banyak-banyak. Ya, silakan cari, nanti silakan kalian cari apapun itu ya, ternyata silakan kalian nyari apapun itu yang kira-kira mirip-mirip kayak gini gitu ya, yang customer behavior gitu, yang tentang customer dan macam-macam. Silakan di shoot, muka saya udah bosan mungkin lihat ya, cukup di awal-awal aja, terngiang-ngiang wajah saya gitu kan. Nah setelah ini teman-teman, tolong asisten pindah ke sana. Next slide. Ya, next slide. Enak ya kan nyuruh-nyuruh gitu ya. Nah, emang bisa. Ternyata asisten keduanya belum terlatih saudara-saudara. Karena yang bisa hanya ini. Karena hanya kamu yang bisa. Wah. Lucu ya foto ya gitu. Nah, kenapa teman-teman kalian harus percaya kalau Bu Hilda yang bikin slide itu selalu ada makna di baliknya ya. Kalau wajahnya kayak gitu berarti ini kita harus mulai mikir lagi. Tadi wajahnya masih santai, lihat judul itu masih senyum lah. Karena nyari judul kan gampang. Karena kalau udah wajahnya kayak gini berarti agak mikir dikit ya teman-teman ya. Oke, ketika kalian nanti cari judul, sudah tahu mau meneliti apa ya, please kalian harus pastikan di judulmu itu ada teorinya. Ya, kalau tadi Silvi bilang tentang selebgram, sudah pernah adakah teori tentang selebgram? Belum. Kalau belum ada, ya kesampingkan dulu. Kita cari yang pasti dulu dan yang teorinya sudah ada, teman-teman. Termasuk kalian nggak harus pakai judul ini ya, tapi kalau kalian di rumah sudah punya judul, silahkan gitu ya. Mungkin beberapa kalau ada yang mau nulis judulnya di chat, silahkan supaya nanti mungkin saya bisa kasih masukan. Oh ya itu bisa, itu enggak gitu ya. Silahkan aja ditulis. Nah, apa? Oke, bisa. Kalau kalian, saya yakin kalau kalian dapat judul itu dari contoh di internet, ya kan? Itu contoh skripsi dari internet kan, Christine gitu. Nah, silahkan ya, silahkan dibuka di bagian bab 2-nya. Jadi yang tadi kalian galawers gitu ya, nyari judul dan sudah dapat pencerahan dari sebuah judul dan itu dapatnya contoh dari skripsi. Ini ini sebenarnya nggak boleh dilakukan ya teman-teman. Ini ingat, ini fast track ya untuk cuma tahu dulu aja di awal gitu ya. Tapi kalau bikin skripsi ya jangan gini. Jangan gini. Nanti harusnya ada tahapannya yang lebih ilmiah sebenarnya gitu. Loh, tapi habis ini mau nulis. Ya, Siti. Nah, teman-teman silakan kalian buka ke bab 2 kerepeanmu tadi ya. Silakan dibuka di bab 2 kerepeanmu itu tadi. Kalian pasti akan menemukan teori yang digunakan
untuk menjawab judulmu tadi. Jadi teori ini harus bisa menjawab judul. Judulnya kan kamu mau tahu pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas. Udah lama nggak offline, berita ada berisik itu pusing. Gitu. Kan pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Saya pakai judul ini aja ya. Kalau teman-teman punya judul yang lain di rumah silakan. Nah, saya kalau mau menjawab ini, saya kan harus menjawab, oh jadi pengaruhnya apa? Kayak gitu kan. Nah, untuk menjawab atau untuk tahu pengaruhnya apa, ya saya butuh teori, teman-teman. Teori ini yang menjadi dasarnya. Teori itu biasanya mau lihatnya di mana? Lihatlah di kata benda yang ada di judul. Ya. Kata bendanya apa? Misalnya kalau pengaruh ini kan nanti kata kerjakan karena mau melihat pengaruh itu. Yang bisa dilihat di sini adalah kualitas layanan dan loyalitas pelanggan. Ini yang sebenarnya kalau kalian di penelitian kuantitatif, kalian akan bilang ini X, ini Y. Ada variabel dependent dan variabel independent. Siapa yang tahu variabel dependent? Raise hand. Tolong Bu Amanda dicatat ya yang raise hand. Ya. Siapa yang tahu variabel dependent apa? Oh Andre, silakan apa Andre? Variabel dependent adalah variabel yang nggak bisa berdiri sendiri, yang bergantung sama variabel lainnya dulu baru bisa dijelasin gitu kan. Kalau variabel independent? Independen berarti dia bisa berdiri sendiri, maksudnya kayak dengan dia ada sendiri itu udah, masa orang-orang udah kayak mungkin ibaratnya udah bisa dipahami kayak gitu. Jadi kalau di saya salfok lihat Aldi itu sayang-sayangan sama siapa gitu. Jadi Andre kalau sudah baca kira-kira kalau ada X dan Y yang dependent yang mana, yang independent yang mana? Bentar Bu Buron. Benar Bu. Yang dependent yang mana, yang independent yang mana? Tapi sebenarnya itu nanti bagiannya Pak Im sih, lebih banyak Pak. Mungkin kualitas layanannya itu yang dependent, layanan pelanggannya itu yang independen. Iya, benar nggak? Gimana? Jadi yang kualitas layanan yang dependent atau yang independen? Kualitas layanan yang dependent. Enggak, kualitas layanan yang independen, loyalitas pelanggan yang dependent. Setuju, Cece? Kasem? Setuju. Ya, teman-teman. Nanti untuk mendalam dependen, independen, terus ngitungnya gimana nanti dengan Pak Im, bukan dengan saya, teman-teman. Tapi saya mau menunjukkan kalau teman-teman sudah tahu judulnya, teori itu ngelihatnya dari mana? Lihatlah di sini. Lihatlah di variabel. Nanti habis ini kita turun ke variabel. Tapi kita harus tahu dulu teori ini adalah dasarnya ketika nanti teman-teman mau tahu ke variabel. Apa? Ya, teorinya kalian pastikan kalau ada judul kayak gini sudah tahu. Silakan browsing. Sekarang kan canggih. Silakan browsing. Teori kualitas layanan pasti keluar. Silakan browsing teori kualitas layanan. Ada enggak? Wah, luar biasa, Christine. Tapi biasanya banyak judul yang mirip kayak gitu. Di Google Scholar. Gitu. Banyak kok judulnya kayak gitu di Google Scholar. Kelas, behave kelas. Ya, yang di sini nih loh, mau ngerumpi-ngerumpi, enggak jelas kok arah-arah ini. Oke, sudah siapa yang nemu teori kualitas layanan? Bisa raise hand? Bu Amanda yang aktif-aktif dicatat ya. Enggak ada yang nemu. Sudah nemu belum? Oh, Ila. Apa Ila? Teori tentang kualitas layanan. Ini saya nemunya langsung ke itu Bu, bab 2 landasan teori. Apa teori tentang kualitas layanan? Mencerminkan perbandingan antara tingkat layanan yang disampaikan perusahaan. Pelan-pelan. Jangan berantem. Oke.
Sebentar Bu ya, belum aku baca soalnya. Ini di paragraf pertama yang bilang gini, kualitas layanan mencerminkan perbandingan antara tingkat layanan yang disampaikan perusahaan dibandingkan ekspektasi pelanggan. Jadi yang dimaksud kualitas layanan itu adalah penilaian yang diberikan oleh pelanggan terhadap barang atau jasa yang kalian akhirnya pakai. Nah, penilaian ini kan pasti berdasarkan ekspektasi kan. Oh, saya mau beli botol minum ini karena ekspektasi saya kalau saya pakai ini dia aman, nggak mungkin tumpah dan macam-macam. Kita ketika memberikan penilaian itu namanya kita memberikan menilai kualitas layanannya dia gitu. Jadi kualitas layanan ini nggak usah, maksudnya jangan diperkecil itu hanya untuk jasa kan biasanya kita ngomong layanan itu jasa, tapi kualitas layanan ini juga bisa terhadap suatu produk kayak gitu. Nah, di ILA ketika ILA baca itu, ketika ngomongkan kualitas layanan ini dilihat dari apa? Ada nggak di situ poin-poinnya apa aja? Sebentar Bu ya. Coba ILA kasih share screen ini di take down. Aku pakai HP soalnya Bu ini. Terus searching. Browsingnya. Atau ada yang nemu juga teori kualitas layanan yang bisa share screen? Bu, saya mau bantu. Oh, bisa share screen, Adima? Bisa, Bu. Sebentar. Oke, silakan. Tapi cannot start screen share. Apa? Ini habis ini dikasih sama. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Silakan di share screen. Rio, motivasi pelanggan menentukan penyedia jasa mobil. Ya, itu bisa, Rio. Pengaruh terhadap ini. Belum, masih share screen. Yang Michelle Guilin ini itu judulnya yang kedua agak susah karena diskon itu diskon itu adalah bagian dari marketing gitu ya. Jadi judulnya mungkin lebih umum kalau yang Michelle Guilin panggilannya. Michelle. Ya, Jadi Bu. judulnya bisa lebih umum, misalnya pengaruh marketing terhadap apa itu tadi. Karena kalau diskon itu kan terlalu kecil ya. Oh iya ya. Nah, ini kualitas layanan. Silakan cari kualitas layanan ini dilihat dari mana sih? Coba. Ini kan penjelasannya kan tentang teori kualitas layanan kan yang teman-teman lihat ini. Terus ke bawah Adima. Boleh di zoom dikit nggak Adima sakit mata yang di sini? Ya, terus. Loh. Oh. Kalau di sini cuma dijelaskan ini sih, Bu. Langkah-langkah yang diambil dalam mengukur. Kayaknya nggak ono variabel ini. Ini variabel dipengaruhi dua variabel yaitu perceived service dan expected service. Nah, kalau di sini, jadi teman-teman yang perlu tahu ya, ketika kalian baca sebuah skripsi contoh, kalian kan pasti pengen cari bayangan, oh aku nanti nulisnya kayak apa. Kalian akan cari. Nah, setiap peneliti itu pasti bisa atau punya pandangan sendiri-sendiri, mereka mau lihat teori itu bagian apanya. Jadi saya nggak bisa nyalahkan apapun yang ditulis oleh anak lain atau oleh orang lain, asal mereka punya dasar teorinya. Seperti itu. Kalau di sini dia mau nulis, oh kualitas pelayanan atau dia lihat kualitas jasanya dipengaruhi dua variabel, yaitu jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Dia pakai teorinya Rangkuti, ya nggak apa-apa. Berarti variabelnya, berarti dia mau melihat kualitas layanan itu dari perceived service, dari yang dirasakan sama yang diharapkan. Adakah teman-teman lain yang bisa menemukan? Terima kasih Adima, boleh ada teman lain nggak yang menemukan tentang kualitas layanan lalu dilihat dari apa gitu? Sudah ada yang menemukan nggak?
Bu Hilda mau kalau misalnya ditulis kayak unsur pelayanan dipersempit menjadi 1 tugas layanan, 2 prosedur, 3 kegiatan, 4 pelaksanaan layanan kayak gitu benar nggak? Oh, kalau itu kan tugas kualitas pelayanan, bukan melihat kualitas pelayanan dari mana. Itu. Kalau yang Vicky nih dari reliability, assurance, responsive ini bisa di-share screen nggak? Vicky. Pakai HP Bu ini ceknya. HP. Ini Vicky bisa nulis ini teorinya dari siapa? Dari HP. Dari para suarman dalam Mau Lupia baca Audi ini loh nih. saya bisa bantu share screen Bu Suraman. kalau misalnya mau. Oh, Andre bisa bantu share screen, nemu yang ini nggak? Yang reliability assurance? Yang punyanya Vicky sama kayak punya Vicky kayaknya. Oke, silakan di share Para screen. Suraman. Nih. 1, 2, 3. Sabar Ibu, sabar. Iya. Kurang gede. Bukan. Nah, atas dulu. Pastikan ini kualitas layanan dulu. Iya, ini kualitas layanan nih. Nah, teman-teman, ketika nanti teman-teman cari teori, pasti teori itu punya banyak bagian. Ya kan? Sama ketika saya mau ngomong, oh, mari kita menilai menilai pulpen ini. Kalian mau lihat dari tutupnya aja. Oh, tutupnya bagus, bisa dicantolin, soalnya ada cantolannya. Oh, saya mau lihat plastik pembungkusnya ini menarik, warnanya gold kayak mahal. Terus inilah. Sama ketika teman-teman nanti sudah punya judul, sudah tahu teorinya, oh teorinya harus kualitas layanan. Kualitas layanan nanti pasti dibagi-bagi di bagian kecil-kecil lagi, teman-teman. Bisa unsurnya, bisa mungkin kalian nanti ada, ini selain unsurnya apa? Kualitas layanan. Ini kan 213, 211-nya apa? 211-nya apa? Pengertian nggak sih? Oh, 211-nya pengertian. Terus. 212-nya kan kalian bisa lihat dari pengertiannya nanti. Yang kedua bisa lihat dari kenapa pengertian lagi? 213. 213 bisa lihat dari unsur-unsurnya. Bisa lihat dari prosesnya, biasanya seperti itu. Dan macam-macam. Nah, teman-teman, kalau kalian memilih bagian apa yang kalian mau lihat dari sebuah teori itu berarti kalian menentukan variabel. Seperti itu. Jadi yang kalian pilih di bagian teori mana. Kalau ini kan yang dirasakan, yang diharapkan tadi kan berdasarkan si Rangkuti. Kalau yang tadi ini yang berdasarkan Lupio Adi ya, kalau nggak salah biasanya Lupio Adi ini. Kalau yang berdasarkan unsur-unsur ini berdasarkan berdasarkan Lupio Adi gitu. Jadi ketika kalian memutuskan punya teori, terus mau ngelihatnya itu di bagian apa dari teorinya, itu berarti kalian menentukan variabel, teman-teman. Bisa balik ke slide-ku, ini bisa di-stop share bentar. Bisa ya, oke, terima kasih. Bisa kembali ke slide saya. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan nih teorinya harus benar ya, karena kalian kan sudah tahu judulnya ini, berarti kan harus nyari teorinya tentang ini. Next. Nah, ini. Ketika kalian sudah tahu tadi teorinya apa, sudah tahu nih teorinya kualitas layanan. Lalu di kualitas layanan kan ada bagian-bagian tadi kan, yang kecil-kecil. Nah, yang akhirnya mau kalian jadikan objek pengamatan itu yang mana? Itu tadi. Kebetulan yang ini tadi kan menurut Rangkuti dia mau lihat bagian ini yang mau diamati. Kalau menurut Lupio Adi tadi yang tadi ada responsiveness apa dan macam-macam. Nah, ini yang namanya variabel. Jadi ketika kalian sudah punya, ingat tadi yang pertama, kalian sudah punya judulnya. Udah punya judulnya, cari X-nya mana, Y-nya mana. Ya kan? Itu nanti lihat di sini. Oh ya, ini kualitas layanan. Berarti ini pastikan yang kalian mau cari itu ada teorinya. Kalau tadi tentang selebgram atau apa,
Itu mungkin ada teori barunya, tapi ya kita belum tahu itu ada teorinya atau enggak. Itu kalian harus cek. Makanya kalau mau bikin judul, dicek ono nggak sih teorinya tentang ini gitu. Kalau seperti tadi, teori tentang diskon, saya rasa ya penjelasan tentang diskon ada, tapi kalau teori khusus diskon, pikirin perhitungan diskon dan macam-macam, itu malah bukan ranahnya kita, orang komunikasi. Itu mungkin ranahnya orang manajemen ya, atau orang marketing kayak gitu. Itu bukan ranahnya kita. Tapi kalau kalian mau ngangkat ke atas, misalnya itu jadi apa namanya pengaruh integrated marketing communication kan bisa gitu kan. Nah, AMC ini nanti salah satu bagiannya adalah misalnya diskon dengan sales promotion, terus sales promotionnya pakai diskon. Bisa, tapi jangan ngambil judul diskon aja. Terlalu kecil teman-teman. Kalian nggak bisa dapat teorinya nanti, seperti itu. Jadi lebih baik kalian untuk teorinya cari yang lebih luas, yang pastikan ada variabelnya. Jadi ada objek yang diamati nanti akhirnya teman-teman. Ya, kalau tadi saya pakai contoh, misalnya kalau mau pakai yang punyanya Lupio Adi, berarti variabelnya apa aja tadi? Coba Andre bacakan variabel. Yang rater itu Bu. Ya, yang punya Lupio Adi tadi. Ada reliability atau keandalan. Keandalan. Ada jaminan dan kepastian atau assurance. Kepastian. Ada berwujud atau tangible. Tangible itu wujud ya kalau nggak salah. Berwujud. Terus ada empati. Empati. Terus ada ketanggapan atau responsiveness. Tanggap. 5 aja kan? Iya. Ya, jangan banyak-banyak pusing nanti. Tanggap. Nah, teman-teman tadi sudah tahu ya, berarti ini saya kasih contoh satu, karena kalau saya kasih contoh dua-duanya nanti bingung. Tapi paling enggak satu ada bayangan. Oh, teorinya berarti harus nyari teori kualitas layanan. Terus dari kualitas layanan itu pasti banyak, bisa unsur, bisa proses, bisa cara, bisa apa dan macam-macam. Silahkan kalian pilih dari bagian kecil-kecil itu yang kalian mau pilih, yang kira-kira nih bisa menjawab teorimu, bisa menjawab judulmu itu yang mana. Seperti itu. Kalau saya misalnya untuk judul ini saya merasa lebih cocok pakai variabel yang unsur-unsur. Tadi unsur-unsurnya yang punyanya Lupio Adi. Itu. Unsur-unsur punya Lupio Adi. Saya pilih ini. Unsur-unsur menurut orang lain ada. Tidak harus punyanya Lupio Adi. Itu. Banyak orang lain punya yang lain juga banyak gitu. Cuma kebetulan tadi yang Andre temukan kan ini. Nah, pastikan kalian paham kalau tadi ada teori, terus yang kalian pilih untuk nanti menjadi objek pengamatan ini yang namanya variabel. Berarti kalian sudah menurunkan dari teori ke variabel. Sampai sini clear? Ada pertanyaan? Karena ini harus clear dulu, nanti timbang bingung kita akan lanjut ke jenjang yang selanjutnya. Wah, mau Ada pertanyaan? Silakan. Bu Hilda, saya ingin bertanya, Bu. Berarti kalau misalnya saya tarik kesimpulan kayak variabel itu berarti kan unsur-unsur variabelnya tuh nggak cuma bisa unsur doang tuh Bu, kayak gitu. Ya kan? Berarti kalau misalnya di atasnya ini ada tulisannya tadi apa? Objek utama dari pelayanan adalah proses itu sendiri. Dalam hal pelayanan sebagai suatu proses, unsur pelayanan dipersempit menjadi. Nah, yang tadi Andre bacain itu Bu, ada tugas layanan, prosedur, kegiatan, dan pelaksanaan layanan. Itu termasuk apa? Itu kalau Andre baca, itu kan berarti Andre baca kan yang di atasnya unsur kan? Lah kalau Andre mau lihat bagian itu, ya nggak apa-apa, berarti variabelmu adalah apa? Itu tadi apa? Apa poin utamanya apa? 2.12 pengertian kualitas pelayanan. Ya masa variabelnya adalah pengertian kan nggak bisa gitu. Nggak tahu Bu. Ya gitu. Jadi harus ada namanya ya teman-teman ya. Maksudnya harus ada namanya untuk kalian mau lihat apa bagian apa dari teori itu gitu. Kalau cuma pengertian saja ya nggak bisa. Kalau misalnya kayak gini gimana? Misalnya Svioka dalam Lupio Adi mengemukakan bahwa kualitas memiliki 8 dimensi pengukuran yang terdiri atas aspek-aspek berikut. Itu bisa dipakai nggak Bu?
8 unsurnya. Boleh, berarti yang 8 dimensinya ini. nah, itu kan dimensi kan berarti variabelnya bukan unsur-unsur, tapi variabelnya adalah dimensi kualitas pelayanan itu tadi. Kamu mau lihatnya dari dimensinya? Boleh. Enggak harus selalu unsur. Kan tadi saya bilang mau lihat prosesnya bisa, kalau ada ya, kalau di teori itu ada proses kualitas pelayanan atau apa itu, ya boleh, terserah. Intinya kamu mau meneliti objeknya itu apa dari judulmu tadi. Gitu. Sama ketika saya kalau melakukan penelitian tentang komunikasi interpersonal misalnya. Komunikasi interpersonalnya pembeli gitu ya misalnya. Saya mau lihat dari prosesnya bisa. Saya mau lihat dari efektivitasnya bisa. Saya mau lihat ke bagian lainnya juga bisa. Jadi bebas mau lihat di bagian apanya. Asal pastikan kalau kamu neliti tentang itu nanti bisa jawab nggak tentang ini pengaruh. Gitu. Kalau saya judulnya adalah proses komunikasi interpersonal. Judulnya Aldin itu apa? Oh, proses komunikasi interpersonal pelatih dan atlet untuk dalam persiapan PON 2020 misalnya kayak itu. Judulku kan aku mau melihat proses komunikasi interpersonal. Ya jangan ngambil tentang efektivitas komunikasi interpersonal, kan saya mau lihatnya prosesnya. Kayak gitu. Jadi yang diambil ya proses dari komunikasi interpersonal. Kayak gitu. Misalnya coba contoh judul-judul yang teman-teman tadi supaya ada bayangan. Misalnya, nah ini Karin sama Arjun. Loh kok barengan, kok so sweet. Pengaruh kualitas album terhadap minat pembelian album gitu, atau pengaruh rating dan ulasan terhadap keputusan pembelian gitu. Nah, sekarang pastikan teman-teman, saya kan juga bukan kamus berjalan ya. Pastikan kualitas album itu ada teorinya apa enggak? Gitu. Pastikan kayak ini, kayak Esther. Pengaruh product placement terhadap branding awareness. Boleh, tapi pastikan ada nggak teori tentang product placement. Terus di product placement itu ada nggak penjelasan cara melihat product placement. Entah dari unsurnya, entah dari prosesnya, entah dari caranya, entah dari mananya itu teman-teman. Ada Bu loh, ya berarti bisa. Gitu. Oh ini pengaruh alat pembayaran online terhadap pelaku UMKM menengah ke bawah. Nah, Kakak, pembayaran online atau non tunai ini ada teorinya apa enggak? Kayak gitu. Ada teorinya enggak? Tapi kadang-kadang teman-teman yang sekarang kan penelitian berkembang ya. Mungkin tidak selalu pembayaran online ini itu ada teorinya. Mungkin teori utamanya kalau pembayaran apa ya? Ini kan lebih ke marketing ya. Kalau pembayaran misalnya ya teori tentang marketing gitu ya. Salah satunya ini. Iya. Iya, cuma penggunaan. Jadi teman-teman, kalau kalian tidak bisa, tadi udah nggak dengar ya suaranya Bu Lisa ya. Kalau kalian ternyata menemukan, misalnya ini kan hal baru nih, belum tentu sudah ada teorinya, tapi bisa jadi penelitian ini menjadi dasar teori yang baru gitu kan. Bahkan kalian mungkin bisa menemukan teori baru gitu, tapi kalian nggak bisa lihat pengaruhnya, karena kan dalam tanda kutip kita belum bisa menentukan belum bisa menentukan variabelnya dan macam-macam ya. Kalian lebih pakai ke user gratification atau bagaimana penggunaan. Selama ini kalian pakai studi kasus satu toko, misalnya adalah implementasi alat pembayaran online terhadap pelaku terhadap UMKM biji sesawi wes itu aja gitu. Jadi kalian cuma neliti gitu ya. Ternyata orang-orang yang pakai pembayaran non tunai ini gimana? Apakah mereka merasa terbantu apa terus kalian nanti merumuskan di akhir. Akhirnya ternyata ya itu mudah atau apa. Mungkin kalian juga bisa dari hasil wawancara nanti malah menemukan oh ternyata ada tahapan kalau ini kayak gitu. Gitu. Tapi
Tapi ini ranahnya bukan kuantitatif pasti. Kalau oh ya bisa, tapi ini lebih bagus kalau dibawa ke koalisi sebenarnya. Ya, Bu Hilda mau tanya. pembimbingnya nanti. Ya. Bu, ini untuk halo Bu, dengar suara saya? Iya. Bu, ini untuk penelitiannya itu selalu diawali dengan pengaruh, toh, Bu? Nah, ini kan kebetulan contoh yang paling gampang untuk kuantitatif dengan regresi. Allah, apa mana regresi, Bu? Nanti regresi nanti aja ya. Penilaian tergampang yang judulnya itu pasti kuantitatif, itu ya judulnya pengaruh ini paling gampang. Gitu. Yang offline aja udah mulai mumet. Jangan mumet loh. Ini waktu saya sudah mau habis, cepetan. Oke, Bu. Ini Riu mau nanya nih. Riu mau nanya juga kah, Riu? Iya, mau nanya, Bu. Oke, Riu, silakan Riu. Bu, oh ya wes Riu. permisi, Bu. Kan judul saya itu motivasi pelanggan dalam menentukan penyedia jasa joki Mobile Legends. Artinya itu teori yang saya ambil itu teori pengambilan keputusan. Motivasi tadi. Motivasi apa? Motivasi pelanggan dalam menentukan penyedia jasa joki Mobile Legends. Oh, yang atas tadi coba. Tadi judulnya Rio pernah di ini kan? Bu, naikin ke atas. Tadi kan Rio sempat tulis judulnya kan di sini. Mana Rio? Rio tadi sudah sempat tulis judulnya di sini kan yang saya komen. Iya, Ini Bu, tadi ada motivasi di pelanggan komen. dalam menentukan pilihan penyedia jasa joki mobil online. Jadi yang dicari teorinya adalah teori motivasi pelanggan. Teori motivasi pelanggan atau teori pemilihan apa? Teori pemilihan produk, Bu. Iya, Kayak jadi pengambilan keputusan jadi ya? teorinya Atau ada pengambilan dua. keputusan. Motivasi pelanggan dan penentuan pembelian atau penentuan pilihan itu. Jadi, Terus, ya. Maksudnya, Bu, itu lebih ke arah kualitatif atau kuantitatif ya? ini bisa kuanti, bisa kuali. Teman-teman jangan bingungi kuanti kualinya dulu ya, karena sebenarnya penelitian itu bisa diarahkan teman-teman. Dirubah sedikit aja dia bisa jadi kuali, dirubah sedikit aja dia bisa jadi kuanti. Gitu. Cuma kalau mau penelitian yang pasti, misalnya kayak kuantitatif ya pasti judulnya pengaruh gitu. Ya kamu tinggal nambahin aja depannya pengaruh motivasi pelanggan dalam menentukan ini. Itu sudah pasti jadi kuanti. Oh iya, kasih, Bu. Oke. Christine, silakan. Bu, saya mau tanya, Bu. Jadi fungsinya variabel di sini itu buat mempertegas penelitian kita ini mau dibawa kemana, sama fokusnya kemana gitu kan, Bu. Jadi kalau misalnya variabelnya ada banyak, jadi kita pilih salah satu dari variabel itu yang bisa menjawab judul kita, gitu tak, Bu? Iya. Jangan banyak gitu. Satu aja variabelnya yang menjadi objek penelitian. Oke. Saya supaya fair yang di chat ke bawah tadi Karina kan jawab yang Bu, apakah harus ada teorinya? Ya harus ada. Iya, jadi teman-teman ini ya, kalau kalian mau lihatnya adalah pengaruh A terhadap B, itu harus ada teorinya. Iya jawabannya. Kalau nggak ada teorinya, kamu terus mau ngukur apa? Kan karena pengaruh ini kan akan mengukur sesuatu. Ini berpengaruh nggak sih terhadap ini? Oh, baju ini berpengaruh nggak terhadap kecantikan kayak gitu misalnya. Nggak pakai baju tambah cantik bisa jadi, ya kan? Atau harus bajunya double 3 baru tambah cantik. Itu nanti hasilnya kita akan lihat setelah diteliti. Kan bisa jadi ada orang pakai baju tambah cantik, nggak pakai baju lebih cantik, atau nggak pakai baju tambah lebih jelek, bisa jadi. Ya tambah gendeng atau apa kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau lihat pengaruh, iya harus ada. Bu, kalau nanti nggak ada teori gini-gini, bisa pakai pisau yang lain. Cuma kalau mau pisau kuanti, kalau pengaruh harus ada. Gitu.
Dan pisau ini kan banyak ya, kamu mau pakai pisau yang agak pendek, agak panjang, agak runcing atau apa gitu. Iya. Dan ya, kuanti itu enggak harus pengaruh. Itu yang tadi kan ditanyakan kan, Bu, berarti harus pengaruh ya sama ilang. Enggak harus pengaruh. Wajib banyak. Oke? Dore pengaruh iklan radio terhadap pembelian biskuit UBM. Ya, bisa. Jadi iklan radio terhadap, nanti teorinya berarti tentang, ya kamu harus bisa nyari teori tentang iklan radio sama keputusan pembelian. Kan kayak gitu. Keputusan. Terus sekarang itu Arini silakan mau nanya apa? Masih mute Arini. Taunya kalau misalnya judul kita itu masih dalam ranah komunikasi gimana ya Bu? Karena kan kalau customer ini kayak takutnya rancu gitu sama bidang manajemen. Kayak yang Michelle tadi tanyain kan ternyata itu terlalu manajemen gitu. Taunya kalau masih dalam ranah komunikasi gimana ya Bu? Oke. Itu masuk ranah komunikasi atau bukan, Bu? Ingat, komunikasi itu berbicara tentang sistem, tanda, dan lambang. Selama di sana ada unsurnya tentang komunikasi, bisa sistem, tanda, dan lambang, di sana ada kegiatan komunikasi, di sana ada media, di sana ada segala sesuatu yang berpengaruh tentang komunikasi, itu bisa dipakai. Ya. Tinggal nanti kita lihat, misalnya kayak gini, pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Ini masih bisa masuk komunikasi, Bu, bisa. Karena apa? Karena ketika kita ngomong kualitas layanan, nanti di sini kan pasti ada unsur-unsur komunikasi yang dijelaskan. Tapi kalau ranahmu di situ tiba-tiba kamu, pengaruh penghitungan apa namanya BEP atau ROI atau apa ya, itu benar-benar murni bukan kita, kayak gitu. Oke. Next, Brian. Oke, hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Brian. Jadi nanya enggak? Iya, Bu. Nanya apa? Kalau saya ini nemu judulnya ini, Bu. Sebentar, Bu. Saya ke atas dulu, Bu. Soalnya ke atas punya saya. Tentang ini, Bu, kalau pengaruh dalam pembuatan novel online sebagai pekerjaan, itu gimana ya? Apa? Suaranya agak gemah. Suaranya agak gemah. Tinggal 15 menit. Udah, sambil nunggu Brian ngetik, Deandra dulu ya. Iya, Bu, kalau dalam penelitian consumer behavior itu harus misalnya A terhadap consumer atau boleh consumer terhadap bisnis tertentu gitu. Boleh. Nggak apa-apa, Sam. Brian belum selesai. Ketik. Sudah, Bu. Sudah saya ketik. Mana? Salah. Saya belum muncul. Ini, Bu. Sebentar, Bu. Oke, sambil nunggu Brian, Vicky mau nanya apa? Tadi itu saya kan ada nulis itu Bu, apa kayak pengaruh warna tulisan diskon gitu kan Bu terhadap yang kayak penjualan ramai hijau sama dalam spesifik atau baliho. Tapi maksudnya saya yang warna itu kan store-nya Ramayana tuh kan biasa di barang-barangnya tuh kayak ada sale 70. Nah, itu kan dia pakai warna merah gitu. Nah, yang saya maksudnya yang itu, Bu, apakah itu bisa termasuk komunikasi atau masih ke apa namanya kayak manajemen karena kan diskon-diskon gitu, Bu. Soalnya kan Ibu ada bilang kalau komunikasi itu lebih kayak ke apa yang kayak simbol-simbol gitu. Nah, kalau Ramayana kan bisa kayak ada simbol gitu terus merah kayak gitu. Gitu, Bu. Bisa, itu masuk ke komunikasi, tapi warna pada tulisan diskon itu harus dicari teorinya. Itu kan terlalu kecil, nggak ada. Itu hanya satu bagian kecil misalnya dari pemilihan logo gitu kan. Ini kan hanya satu bagian kecil yaitu warna dari logo. Ya mungkin yang dicari adalah teori tentang logonya. Jadi misalnya pengaruh logo terhadap pembelian baju itu bisa jadi. Jadi harusnya pengaruh
logo. Jadi bukan cuma warna doang, Bu. Berarti cuma logo, berarti semuanya. Misalnya pengaruh logo diskon terhadap keputusan pembelian baju di Ramayana. Oh, berarti kalau misalnya logo diskon, Bu, berarti yang dicari itu juga sama tulisannya yang kayak tebal tipisnya atau apa tuh juga dicari kayak gitunya ya, Bu? Ya, misalnya tebal tipisnya, warnanya, pemilihan fontnya, kayak gitu. Nah, yang kamu tadi bilang, warna, pemilihan font, tebal tipisnya, dan macam-macam, itulah namanya variabel. Oh. Tapi paham, Bu. judulnya tadi pengaruh misalnya logo diskon. Lah, logo diskon itu kamu harus cari teorinya. Tentang tadi warna, font, ukuran dan macam-macam itu yang namanya variabel. Gitu. Oh, berarti itu kalau tadi yang kayak kalau tadi Bu Amanda kan ada bilang tuh ada iklan cetak atau iklan baleho. Berarti itu enggak termasuk itu ya, Bu ya? Gimana? Kan tadi Bu Amanda ada ngomong apa kayak tadi Bu Amanda bilang gimana sih? Mending spesifikkan pengaruh iklan cetak atau baliho. Jadi itu tuh termasuk iklan cetak, Bu. Kalau misalnya kayak logo diskon itu. Iya, itu iklan cetak. Kan sesuatu yang tercetak dia kan buat ditempel. Makasih, Bu. Yo, Brian yang dari tadi tertunda. Pengaruh dalam pembuatan novel online sebagai pekerjaan online itu gimana? Apa yang mau dilihat, Brian? Kata ininya apa? Apa yang mau dilihat objeknya? Kalau objeknya itu kayak seperti dari aplikasi gitu, Bu. Dia dari aplikasi, Bu. Objeknya, Bu. Oh, kamu itu mau lihat pengaruh aplikasi pengaruh aplikasi pembuatan novel terhadap apa? Terhadapnya terhadap apa? Yang mau dilihat? Terhadap masyarakat, gitu, Bu. Terhadap apa? Loh, Masyarakat, Bu. Itu Brian belum menentukan variabel yang mau dilihat. Belum menentukan hal apa yang mau dilihat, Brian. Jadi judulnya itu belum menunjukkan Brian itu mau lihat apa sebenarnya. Oke, Bu. Lebih spesifik lagi ya. Iya, Bu. Oke. Kalau yang kalau yang punyanya Dore itu juga sama kayak punyanya Vicky tadi. Ya, jadi nada bicara itu nanti kamu harus cari atasnya itu apa, karena nada bicara ini kayak sudah terlalu spesifik gitu. Nanti kamu terlalu kecil, kamu harus nyari. Nah, nada bicara ini sudah masuk variabel gitu, karena sudah terlalu bawah. Kamu harus nyari teori umumnya dulu. Ya bisa jadi. Ya, kan ada yang bilang dimensi, ya setelah. Oke, Dore ya. Oke, Esther apa? Bu nanya Bu yang logo tadi, kalau misal logo, beneran logo perusahaannya, terus jadi judulnya pengaruh logo terhadap persepsi brand. Nah, bisa nggak? Nggak apa-apa. Oh bisa ya. Itu nggak masuk ranahnya VCD dah Bu? Kan kayak desain soalnya. Ya belum. Ya. Tergantung penelitiannya. Itu bisa jadi masuk ranah kita. Kalau VCD itu bikin logonya, kita itu melihat persepsinya kayak gitu. Oke. Ya, mungkin ya judulnya nanti lebih ke persepsi logo terhadap apa gitu. Ingat ya, tidak semua harus judulnya pengaruh. Kebetulan contohnya ini pengaruh. Belum tentu semua yang kalian pikirkan itu mempengaruhi itu ya. Hah? Mana? Oh sekarang ini baru. Bentar ya, bentar. Yang offline minta perhatian di sini. Ya gimana Kiki? Pengaruh pembelian online di Instagram terhadap kepuasan pelanggan bisa. Silahkan mencari teorinya. Itu bisa kan? Iya, proses itu ya, proses pembelian online-nya ya. Nanti berarti pengaruh
Ya, dan teori tentang proses pembelian itu tadi. Heeh. Iya, judulnya ini nanti ujung-ujungnya. Karena kalau terlalu kecil, intinya gampang teman-teman. Kalau kamu nyari ya, misalnya kamu dapat judul pengaruh apa tadi, pengaruh apa? Pembelian online, kamu cari online. Teori pembelian online, ono enggak? Nanti biasanya dia akan nemu dikit-dikit gitu. Nyerempet kemana? Rata-rata akhirnya ngomongin apa? Nah, ya intinya jadi ke keputusan pembelian. Berarti kamu keputusan pembelian terhadap keputusan pembelian. Berarti nggak boleh. Ya, jadi yang satu keputusan pembelian, satunya kepuasan pembelian. Ya, itu kan bisa ada teorinya. Kayak gitu. Tapi enggak bisa, ya enggak. Dia kan keputusan pembelian dulu supaya puas apa enggak kayak gitu kan. Ya sebenarnya enggak, ini kalau di breakdown nanti mereka pusing ya. Kalau di breakdown loyalitasnya juga nggak bisa di sini, dia itu di akhir lagi gitu ya. Tapi ya sudahlah, ini kan buat contoh kalian kan bikin. Silakan cari. Ya, ya itu. Yang benar itu harusnya pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan kayak gitu harusnya. Tapi kan kalian nanti itu panjangan nanti aja. Silakan cari aja judul yang bisa kalian nalar gitu dan kalian bisa dapatkan dengan mudah gitu ya. Teorinya dan variabelnya. Ya, ini terakhir ya. Clarissa. Bu, ini aku dapatnya judulnya tuh pengaruh perilaku konsumen terhadap kualitas pelayanan belanja fashion di Shopee itu bisa enggak, Bu? Bisa. Jadi variabelnya tuh fashion, kualitas pelayanan, teorinya perilaku konsumen dan kualitas pelayanan. Variabelnya turunlah dari perilaku konsumen itu yang mau lihat apanya. Di perilaku pembeliannya kah? Atau di perilaku apanya? Kan banyak tuh tentang perilaku konsumen. Dan apanya dari perilaku konsumen itu yang bisa dibilang variabel. Oke. Kasih, Bu. Oke. Next ya, supaya nggak kelamaan. Kalau kalian tadi sudah tahu variabelnya apa, coba dilihat itu fotonya apa. Oh, itu fotonya. Fotonya gini. Kalau nah, variabel aja puyeng, kalian akan turun ke indikator ceritanya teman-teman ya. Silakan dibuka lagi indikator penjelasannya apa di bawahnya. Coba. Indikator penjelasannya. Loh, enggak, yang tadi. Ini ketutupan makhluk ini. Nah, chatnya dikecilin, kalian bisa baca di situ ya teman-teman. Indikator itu detail yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan kondisi tertentu. Bu, opo iku Bu? Intine gampangnya, mudahnya itu adalah ketika kalian sudah punya variabel itu harus direalisasikan kepada keadaan yang paling nyata. Seperti itu teman-teman. Tambah bingung lagi, kita lihat contohnya. Silakan Andre dibuka bab 3, bab 2-nya tadi aja. Yang tadi Andre buka tentang keandalan ini. Kepastian, wujud, empati gitu. Oh iya, stop share dulu. Ya sini biar Andre bisa nge-share. Bab 3 ya, Bu. Ya. Ngomong no iki mek dikasih piro jam ya enggak mari. Loh, nek kalian paham ya enggak apa-apa loh bener. Oh, Bu, yang punya Andre ini kebukanya cuma yang bab 2-nya doang, Bu. Bentar, tak coba cari dulu kayak gitu. Bab 3-nya enggak ada? Kayaknya kebetulan yang dibuka yang bab 2-nya doang yang dikasih. Coba sebentar ya, Bu. Enggak apa-apa, bab 2 itu aja kita turunkan.
mentok di bab 2-nya doang, tek, abis itu abis gitu. Nah, maksudnya nggak apa-apa, buka aja bab 2 yang bagian unsur-unsurnya Lupio Adite tadi. Kamu ke daripada saya nggak ngapa-ngapain gabut sih. Ya, ya, cepetan. Dari sekarang. Yang ini Bu Hilda? Ya, keandalan atau reliability. Nah, teman-teman, ketika Bu caranya gimana menurunkan dari variabel ke indikator. Ketika kalian dapat dapat penjelasan nih. Oh ya, tentang sudah dapat penjelasan tentang variabelnya. Keandalan itu ini. Kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya gitu. Silahkan kalian mengambil kata-kata inti dari penjelasan variabel yang kalian sudah pilih. Itu kalau mau nurunin ke indikator. Jadi kalau ini kira-kira dari keandalan ini kalau kalian baca nih sekilas bagian ini, kira-kira apa sih intinya? Ada yang bisa menebak nggak intinya apa? Intinya pelayanannya sesuai dengan yang dijanjikan. Oke. Suaranya Dore enak banget ya kalau ngomong ya. Oh iya jelas. Ais. Apa intinya adalah apa tadi tepat? Sesuai dengan yang dijanjikan. Sesuai yang dijanjikan, apalagi? Loh kok aku nggak ada internet di sini? Akurat dan terpercaya. Akurat dan terpercaya, apalagi? Nggak PHP alias sesuai dengan apa yang udah diomongkan di awal. Yang merah itu. Yang ada tali merahnya. Ini nggak bisa dibuka. Internetku kok nggak bisa ya? Dulu kenapa internetku di sini nggak mau ya? Enggak, aku mau nyari deh email. Bentar, dataku. Anda sudah bicara banyak contoh, ini sampai jam berapa? Ya ampun kurang 5 menit. 4 menit. Nggak boleh sampai jam 12. Boleh, boleh Bu, boleh. Saya tinggalkan dulu ke teman-teman ya. Kelas hari ini tuh bukan sesi mentoring pribadi. Jadi buat teman-teman yang belum bisa tanya ke Bu Hilda, silakan dipelajari sendiri dari contoh-contoh yang sudah dibahas oleh Bu Hilda. Karena nggak nutut kalau sampai jam 12 teman-teman satu-satu bimbingan atau tanya judulnya. Silakan teman-teman mengikuti instruksi tadi yang sudah banyak kan dibahas contoh-contohnya oleh Bu Hilda. Silakan teman-teman cari sendiri. Tadi sudah ada trik gitu ya. Dalam judul itu harus ada variabel. Variabelnya harus ada teorinya gitu ya. Jadi silakan teman-teman ikuti gitu ya contoh-contoh yang sudah ada diberikan oleh Bu Hilda. Gitu ya Bu Hil, sampai jam 12 boleh. Next. Ya. Oke, ini saya sambil buka kerpean. Oke. Dari keandalan tadi sudah dipilih kata yang akurat, tepat. Ada lagi yang punya masukan lain? Kira-kira akurat, tepat, apalagi selain itu? Dapat diandalkan, Bu. Dapat diandalkan, apalagi? Integritas, Bu. Integritas. Ini baru dari reliability aja ya, teman-teman ya. Ternyata banyak, teman-teman. Nah, yang teman-teman tadi sebutkan, misalnya tepat, akurat, dapat dipercaya, handal, di sini juga ada kata-kata handal. Itulah yang kalian pilih sebagai indikator. Misalnya, jadi udah teori nih, ini kan teori. Teori turun ke variabel. Variabel ini akan turun lagi ke indikator.
Tadi yang dipilih, Bu, indikator yang tepat itu gimana? Bu, indikator yang benar itu gimana? Indikator yang sesuai dengan penjelasannya. Saya nggak bisa ngomong, oh yang benar yang akurat, yang benar yang terpercaya, yang benar itu yang handal, yang integritas, yang apa. Selama itu bisa dan ada penjelasannya di sini, itu kalian boleh pilih jadi indikator. Yang biasanya ditanyakan, Bu, terus indikator butuh berapa? Itu sesuai kebutuhan penelitian. Gitu. Kalau saya sarankan, kalau kalian sudah punya teori, sudah menentukan variabelnya, dan sudah tahu variabelnya ini ada 5, kalian yang harus tahu lagi, ketika kalian tahu teori, tahu variabel, variabel ini nanti akan dibagi berapa, ini akan turun ke pernyataan atau ke pertanyaan penelitian. Bisa pertanyaan, bisa ke pernyataan. Kalau surveinya kalian tentang pertanyaan, ya berarti pertanyaan. Kalau surveimu tentang pernyataan, berarti pernyataan. Satu indikator itu bisa jadi satu pernyataan atau satu pertanyaan, bisa lebih, teman-teman. Tapi biasanya satu. Jadi bayangkan teman-teman, kalau kalian sudah punya 5 variabel, kamu milih indikatornya. Kalau saya biasanya akan menyarankan tiap indikator harus sama. Tiap variabel harus punya jumlah yang sama indikatornya. Jangan indikatornya keandalan 5, nanti indikator wujudnya cuma 1, yang ini 2, nanti jawabannya bias. Kalau saya selalu menyarankan banyaknya indikator itu sama setiap variabelnya. Bayangkan kamu sudah punya 5 variabel, satu variabel kamu mau milih 5 indikator. Berarti 5 kali 5, 25. Berarti kamu harus punya nanti 25 pernyataan atau pertanyaan. Which is lanjutannya kemana? Nanti itu ngitungnya jadi 25x. Nanti penyilangannya jadi ke sini berapa? Panjang. Kalian yang realistis saja. Ini baru X-nya. Belum Y-nya. Ini X-nya 1. Kalau X-mu 2, terus Y-mu 1 lah harapannya, nggak usah banyak-banyak. Kalau X-mu 3, yang tadi ada yang ngadi-ngadi harga, opo, harga ada variabelnya sendiri, promosi ada variabelnya sendiri. Ya, jadi ini variabelnya 5, indikatornya 5, jadi ini 25. Nanti yang ini 5, ini 25. Terus noe 75 pertanyaan. Sopo sing seneng mbok kasih pertanyaan 75. 75 baru X. Lah ini nanti ada lagi. Jadi total pernyataan ada 100. Kalian sendiri mau disuruh jawab survei 100 pertanyaan atau pernyataan? Enggak mau toh. Jadi yang realistis. Jawab survei kelas aja, wis gak usah ditelok, dosennya gak ditelok, pengajarannya gak ditelok, jawab aja gak 3 KB, 4 KB. Enggak, tapi gak ada yang Mbak Hati jawab 5 KB, gak ada ya Bu ya. Oh, gitu teman-teman ya, jadi realistis. Iya, habis ini nggak usah mikir, kalau jawab itu langsung 5 aja, tapi nggak ada yang ngajar aku, percuma ya. Nggak ada yang ngajar, ya nggak ada yang tak ajar ini. Ya, jawab aja 5 semua, nggak usah dipikir gitu. Itu akan membantu kalian ketika kalian survei, kalian akan dijawab yang baik loh gitu ya. Kok gitu jadinya? Enggak. Amal ibadah gitu ya. Jadi teman-teman, pahamlah ketika nanti sudah punya variabel, silahkan memilih variabel yang tepat. Bukan berarti, ini saya ingatkan, bukan berarti spiritnya adalah, loh ya wes aku nyari sing siti ae, nanti indikatornya siti ae gitu. Bisa jadi kalau indikatormu terlalu sedikit, nanti hasilmu tidak valid juga bisa. Jadi pilih yang normal gitu ya. Biasanya saya sarankan minimal 2 indikator tiap variabel. Tapi kalau misalnya variabelmu ternyata cuma 2 atau cuma 3, ya ojo 2 lah, 4 laan gitu kan. Kalau variabelmu cuma 2, ya indikatornya 5 lah paling enggak kan gitu. Tapi kalau variabelmu 5, ya jangan indikatormu 5, 25 yang sini belum lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah, silakan menurunkan dari keandalan ini tadi. Misalnya ini kita mau milih 2. Apa yang dipilih tadi? Tadi Vicky milih apa tadi? Handal gitu ya misalnya. Keandalan terus handal gitu. Kan
kurang enak gitu. Apa di sini penjelasannya? Sikap yang simpatik ini ya, kita milih yang ini ya. Simpatik nih, itu kan ada tulisannya di situ simpatik. Terus di situ juga ada penjelasan kinerjanya harus sesuai harapan tanpa kesalahan. Ketepatan waktu, misalnya di sini ada ketepatan waktu. Lah, ini simpatik dan ketepatan waktu adalah indikator. Ya, teman-teman. Nah, ketika menempatkan ini, kalau saya dosen pembimbingnya kan cerewet tuh ya. Biasanya saya sudah harus kalian masukkan ke kenyataannya apa. Gitu. Kalau misalnya pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan toko A gitu. Berarti kalian harus nulis di indikatornya adalah simpatik. Simpatik ini apa? Misalnya simpati itu kan kita memberikan perhatian kan kepada pelanggan gitu ya. Oh, ini. Gitu. Jadi misalnya simpatik ini kita bisa turunkan menjadi memberikan salam pembuka gitu ya. Simpatik ini memberikan salam pembuka setiap kali ada pelanggan masuk toko, misalnya kayak gitu. Lama nanti ya, gitu. Jadi simpatik ini adalah pemberian salam, selamat datang gitu ya, selamat datang pada ini. Biasanya, jadi saya akan nurunkannya gitu. Oh, keandalan ini berarti simpatiknya adalah dengan pemberian salam. Nah, pemberian salam ini nanti pemberian salam pada saat pada saat datang itu nanti akan jadi di pernyataan. Terserah mau jadi pernyataan, mau jadi pertanyaan bisa. Bu opo mana pertanyaan pernyataan sekalian aja ya Bu Amanda ya. Kalau mau jadi pertanyaan berarti apakah setiap pegawai saat Anda datang selalu memberikan salam, itu kalau jadi pertanyaan. Tapi kalau kalian sifat surveinya adalah pernyataan, berarti setiap pegawai toko A akan memberikan salam ketika Anda datang. Itu nanti orangnya tinggal jawab skalanya 1 sampai 5. Ini selalu, ini tidak pernah gitu kan. Seperti itu teman-teman. Ada gambaran ya? Ada gambaran? Enggak ada yang ngangguk-ngangguk sih di sini. Ada ngangguk-ngangguk ya. Ada gambaran ya? Ya. Aye. Jadi turun Vicky sudah pusing rambutnya wes sitik mana wes di roll kayak emak-emak gitu wes pusing mau turun ya di sini ya. Gitu. Jadi turunnya harus jelas. Kalau saya biasanya merah aja biar bagus. Cepet toh cicinku. Enggak, kenyataan. Jadi ya biasanya kalau saya enggak sejahat itulah dari teori. Teorinya kan anggapannya udah tahu. Paling gampang teman-teman silahkan membuat tabel. Biasanya tabel, ini tugasnya anak-anak enggak sampai pertanyaan kan Bu ya? Sampai indikator aja ya? Indikator. Ya, berarti di sini silahkan menuliskan variabel. Setelah variabel yang tengah, biasanya saya suruh tulis definisi. Definisi. Jadi definisi, misalnya kalau di sini tadi reliability. Definisinya itu apa? Secara singkat yang menunjukkan kata-kata pilihanmu di indikator. Ini penjelasan singkatnya. Lalu kata-kata yang kamu pilih apa di sini? Simpatik, ketepatan waktu. Nah, nanti biasanya di indikator ini saya langsung minta apa nih? Simpatik itu apa? Lebih gampang bikin pernyataan dulu aja lah gitu. Apa di sini? Terus ketepatan waktu ini apa gitu. Itu berlaku nanti untuk semua gitu. Kalau penelitian kuantitatif sudah bisa bikin kayak gini, gampang. Gitu. Banyak, teori variabel kan banyak banget. Satu teori itu pasti banyak bagian dari teori itu yang bisa kalian jadikan variabel. Banyak banget.
Iya. Oke, teman-teman. Ini nanti kepastian di sini, kepastian. Nanti definisinya apa yang singkat, terus nanti indikator yang kalian pilih apa. Nah, AFL-nya punya materinya yang AFL enggak? Atau ini, ada pertanyaan enggak? Turun ke indikator sebelum saya jelaskan tentang AFL-nya. Saya ingin bertanya, Bu. Saya Ya. nanti yang share screen ya Bu untuk AFL-nya. Iya. Silakan Andre. Mau nanya Bu, untuk memperjelas saja, takutnya nanti apa keburu terlalu jauh gitu kan. Berarti kalau misalnya variabelnya, misalnya kayak dalam contoh ini variabelnya kan ada 5 tuh, Bu, ya kan? Dari teorinya itu berarti kita harus pakai kelima-limanya kah? Atau kayak cuman 2 atau 3 gitu? Oke, good question. Ini mengingatkan saya juga. Nah, Bu, variabelnya dipakai 5-5-nya atau bisa milih, Bu, gitu. Kalau kalian ngambil itu keseluruhan dan tidak dan itu semua dilaksanakan oleh subjek penelitiannya, ya. Misalnya ini dianggap toko A itu memang melakukan 5-5-nya ini, ya 5-5-nya ini harus jadi variabel, gitu. Tapi ada keadaan penelitian, misalnya mau melihat promosi terhadap keputusan pembelian toko A gitu ya. Tapi promosinya misalnya saya mau ngambil variabelnya 5, misalnya iklan, terus sales promotion, terus apalagi promosi? Konten. Hah? Nggak boleh, Bu. Apa ya misalnya endorse, terus apa misalnya di teori saya kan lupa. Misalnya di teori itu ada 5 tuh harusnya variabelnya promosi. Tapi yang dilaksanakan di toko itu sebenarnya cuma 4. Yang endorser dia nggak pakai. Ya berarti yang dijadikan variabel cuma 4. Itu teman-teman. Ya, tapi karena kita sekarang tahapnya masih belajar, yo nemu variabel berapa ya itu pakai N gitu. Tapi kalau kalian nanti sudah penelitian beneran, misalnya mau ngomong, oh ya apa marketing mixnya saya ingat penelitiannya kakak kelas kalian 2015. Oh marketing mixnya Remail itu kan kalau marketing mix ada 4, yang people, price, product, P1-nya itu apa? Ya itu, tapi ternyata yang satunya ini nggak kepake, cuma people, price, product gitu. Oh place satunya. Ternyata yang apa namanya yang ini, yang place-nya tuh dia online, tapi yang tetap ada place-nya, berarti place-nya tetap diteliti. People-nya juga ada, terus produknya juga ada, pasti kan, nggak mungkin bisnis nggak ada produknya kan itu. Apalagi dia tentang tas. People, price, product, promotion misalnya dia melakukan promotion ya, berarti 4-4-nya dilakukan kayak itu. Tuh teman-teman. Tapi kalau nanti implementasi AMC atau pengaruh AMC terhadap, kalian udah dapat AMC belum ya? Oh, semester depan. Misalnya pengaruh AMC terhadap keputusan pembelian toko A. Lah AMC itu misalnya ada 7. Lah dari 7 itu ternyata yang dipakai toko A cuma 5 ya, yang akan menjadi variabel kalian adalah cuma 5 ini. Itu Andre. Betul, itu mengingatkan juga. Terima kasih, Bu. Ini Leon ada yang tanya. Leon mau nanya, Bu. Leon silakan. Ya Bu, saya mau nanya, berarti variabel operasionalnya nggak harus semua ada di analisis data ya? Ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kan kita lagi latihan nih, kalian kan belum ada kasusnya kan? Kalau yang untuk tugas ini, silakan kalau kalian sudah memilih variabel ya dipakai semua. Untuk tugas ini. Paham? Atau bingung? Bingung, Leon. Sepertinya begitu, Bu. Oh, kalau variabel terikatnya berarti gimana, Bu? Loh, judulmu apa? Oke, judulku kayak... Enggak, Oh, ya. maksudnya saya paham Bu. Maksudnya Leon adalah dari tadi kan kita cuma ngomongin yang sebelah sini gitu kan maksudnya Leon. Yang sebelah sini gimana? Yang sebelah sini prosesnya sama. Kalau tadi saya pakai kanan kiri kan kebanyakan tuh waktunya nggak nutut. Bu, proses menurunkan yang Y ini gimana? Sama, prosesnya sama. Nggak ada bedanya, sama-sama nyari teori,
terus sama-sama nanti nyari variabel, sama-sama nyari indikator. Jadi di tugas ini mungkin bisa di slide show-kan yang AFL satunya aja, Bu. Oke. Jadi di tugas ini teman-teman, saya harap teman-teman hanya mencari yang X dan Y saja. Jangan X1, X2, X3 gitu ya, ini kebanyakan. X dan Y saja, lalu nanti kalian berarti hasil akhirnya nanti adalah tabel yang sesuai dengan ini sini saja. Tapi harus ada judulnya ya, silakan saya kasih judulnya. Lalu kalian nanti jelaskan teori yang kalian pilih apa, teorinya dan judul atau teori yang digunakan harus yang berhubungan dengan customer behavior ya teman-teman. Lalu setelah kalian sudah ngasih judul, sudah ngasih teori apa yang dipakai untuk menjawab judul itu, kalau judulnya ini berarti kalian pakai 2 teori. Teori kualitas layanan dan teori loyalitas pelanggan. Setelah sudah tahu 2 ini, kalian kasihkan deskripsi sedikit di situ, silahkan membuat tabel. Ya, tabel ini apa namanya? Sebenarnya tabelnya itu paling gampang kalau mau buat itu kalau mau lengkap sekalian, di samping sini adalah teori. Jadi teori besarnya apa? Gitu, ya kan? Teori besarnya apa? Kan nanti ada satu tabel besar ya kan, satu tabel besar, teori besarnya ini itu teori kualitas layanan. Definisi penjelasan variabelnya apa, sedikit singkat indikatornya apa. Nanti ada lagi selanjutnya teori besarnya adalah loyalitas pelanggan. Nanti loyalitas pelanggan nanti variabelnya apa? Penjelasan variabel 1 itu apa, indikatornya apa, kayak gitu. Paham ya? Jadi penilaiannya silakan dilihat teman-teman kesesuaian variabel dengan judul. Ya, supaya apa? Supaya nggak ngadi-ngadi. Judulnya tentang pengaruh kualitas layanan terhadap kualitas pelanggan. Lah kok variabelnya nanti di sini adalah komunikasi interpersonal, apa hubungannya? Unsur-unsur komunikasi interpersonal kan nggak ada hubungannya. Gitu. Ya, itu kenapa 40%? Karena itu penting. Kalau ini aja salah, ya semua salah sampai belakang. Iya kan? Kalian salah variabel, ya definisi salah, indikatornya apa lagi? Gitu, ya. Lalu kesesuaian indikatornya 40%. Artinya, paling enggak kalau yang 40% atas aman, kan tinggal ngeliat nih dari variabel turun ke indikator ini sesuai enggak, gitu kan? Tuh. Lalu yang terakhir kelengkapan indikatornya. Kelengkapan indikatornya ini harapannya kalian bisa memberikan penjelasan atau pernyataan yang saya tadi minta. Kalau tadi indikatornya kan cuma simpatik, ketepatan waktu gitu. Kelengkapannya apa? Kalian bisa memberikan pernyataannya yang lengkap. Apa sih pernyataan? Ya, misalnya ini tadi kalau simpatik tadi apa? Oh, ya karyawan selalu memberikan nggak boleh pakai kata selalu. Misalnya karyawan memberikan salam kepada pelanggan yang baru saja datang, misalnya kayak itu. Nah, itu kelengkapannya indikator. Are we clear? Kok ada bau mic? Vicky mau tanya, Bu. Vicky silakan raise hand soalnya. Bu, saya mau nanya, saya jadi kayak kurang paham gitu, Bu. Saya kembali ke kurang paham tuh yang variabel tadi. Bu, saya kurang pahamnya. Tapi ternyata variabelnya tuh reliability-nya apa itunya ya, Bu, berarti? Apa? Lalu itu kami variabelnya tuh kayak warna, logo, terus warna, font, size kayak gitu-gitu. Tapi warna kuning, warna hijau gitu bukan gitu? Merah, kuning, hijau, biru itu indikator.
Iya. Dong. Dong ya. Oke. Makasih, Bu. Oke, Karin, silakan. Kayaknya Christine mau nanya dulu. Ya, oke, Christine. Warnanya putih sih, backgroundnya putih, nggak kelihatan. Bu, jadi ini kan variabel kan ya. Nah, variabelnya tadi Ibu minta wes sak nemu variabel pakai NKB toh Bu, tadi Ibu ngomong gitu. Nah, jadi kita misalnya variabelnya 65. Nah, indikatornya itu Ibu minta berapa minimal satu variabel itu, Bu? Disesuaikan sesuai kebutuhan saja. Kalau misalnya kalau variabel harusnya kalian nggak boleh menentukan atau milih, karena variabel itu kan bergantung teorinya. Ya toh, jumlah variabel itu bergantung teorinya. Kalian nggak boleh, aku mau variabelnya 3 aja gitu. Ya nggak bisa, ya kan? Kecuali kamu sudah ada kasus, misalnya udah ada kasus, dan kasusnya itu cuma memang pakai 3. Kan kita sekarang belum nyampe kasus kan masih belajar aja. Dari teori menurunkan ke variabel. Jadi ya silahkan memilih, silahkan memilih teori yang sesuai dengan judulmu, lalu variabelnya yang sesuai dengan teorinya itu. Itu jumlahnya kita nggak bisa ngomong. Tapi kalau indikator kita bisa menyesuaikan. Baiknya hasil akhirnya untuk satu teori, hasil akhirnya minimal 10 lah. Gitu. Minimal 10. Misalnya variabelmu 3, ya indikatornya berarti tiap variabel 3 sampai 4 lah gitu ya. Enggak cuma 1 atau 2, enggak cuma 2 gitu. Tapi kalau variabelmu 10, indikatornya ya 1 ya enggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa minimal 2 lah. Wes paling gampang indikator minimal 2 gitu. Minimal 2 tapi hasil akhirnya itu minimal 10. Kalau masih kurang dari 10 ya berarti indikatornya tambahan gitu. Itu aja. Oke? Jelas, Christine? Masih mencerna, Bu. Loh. Jadi jadi intinya jumlah akhirnya di sini itu minimal 10, wes. Ya, minimal 10. Wes nek variabelmu wes ono 10 ya wes indikatormu 1 gak apa-apa wes. Tapi pokoknya hasil akhirnya 10 lah. 10 untuk satu teori. Kan ke minimal kalian pasti pakai 2 teori kan? Ya iya tuh, kan nggak mungkin pakai 1 toh kalau kuanti. Karin, silakan Karin. Kalau saya cuma mau nanya, yang indikator itu nanti kita nulisnya tuh berarti tinggal kayak poin-poinnya aja. Kayak tadi misalnya. Indikatornya sini. Kalau di sini misalnya kalian sudah milih indikatornya simpatik ini tadi. Titik 2 apa pernyataannya? Ini, pernyataannya untuk simpatik itu apa? Oh, pernyataan yang buat nanti ditanyakan ke entah siapa yang ngisi. Ya, yang tadi 20% kelengkapan indikator tadi loh. Oke, berarti kita buat sampai pernyataan atau pertanyaan. Ya, bikinnya sampai pernyataan. Enggak hanya poin indikatornya saja. Sampai pernyataan aja. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Dore, silakan Dore. Kapten. Ya. Terakhir ya, terakhir ini Dore. Iya, oke. Mau memastikan aja berarti kalau cari variabel itu diambil dari unsur-unsur yang ada di teori. Contohnya tadi kan teori itu yang dari yang X-nya itu, yang layanan itu. Nah, itu kan ada 5 kan, ada kayak keandalan, terus yang lain-lain itu berarti jadi variabelnya. Ya. Nah, terus kalau indikator itu diambil dari kata kunci yang contohnya di keandalan itu. Kata kunci tiap variabel. Kata kunci tiap variabel. Ya. Oke. Terus habis gitu dibuat pernyataan gitu ya, Bu. Yang Ya. kata kunci tadi. Ya. Oke, terima kasih.
Oke, Dore senyum-senyum gitu. Itu yang enak suaranya Dore atau mic-nya sih sebenarnya? Oh, mic-nya aja. Jadi aslinya enggak enak suara ya? Ya, kurang lebih gitu. Iya, Dore sama Andre belum jadi bikinin lagu buat aku loh. Lo kan buat lagunya Bu buat Hilda diri. silakan closing statement. Oh, ini closing, sudahan. Oke, loh indikatornya enggak minimal 2. 10. Wes gitu aja. Oke, jadi closing statement saya, silakan di zoom ya, apa cara nge-zoom itu di sini. Ya. Zoom. Nanti muka aku dek sampingnya sini gitu ceritanya. Saya tak screenshot Bu, agak kiri. Ojo nutupi. Nah, wes. Yang penting, yang mau dilihat. Jerawatku ojo kelihatan. Kameranya KPM sih. Ini. Udah. Oke. Udah teman-teman. Rara kenapa? Ketawa-ketawa, Rara. Dini. Oke teman-teman. Jadi closing statement saya hanya ingin memperjelas tugas untuk AFL 1. Oh ya Bu Amanda, tugasnya dikumpulin kapan? Minggu depan. Oke. Tugasnya silakan nanti dikumpulkan minggu depan teman-teman. Saya ingin merangkum sedikit ya kegiatan penjelasan saya hari ini. Jadi silakan teman-teman membuat judul yang tepat. Dari judul situ teman-teman akan menemukan teori yang bisa menjawab judul yang kalian sudah pilih. Lalu teori itu silakan memilih bagian dari teori itu, boleh unsur, boleh proses, boleh apa dan macam-macam. Bagian dari teori itu yang akan kalian turunkan menjadi variabel. Yang kalian mau amati dari teori itu apanya. Ya, setelah turun dari variabel, silakan kalian menentukan indikatornya dari variabel yang sudah terpilih. Minimal total hasilnya adalah 10. Jadi silakan disesuaikan. Lebih banyak boleh, ini minimal. Ya. Nanti variabel 3, indikatornya 5, berarti 3 kali 5, 15 boleh. Indikatornya 3, variabelnya 3, indikatornya cuma 1, berarti hasil akhirnya cuma 3, Kak boleh berarti. Ya. Silakan minimal totalnya 10, lalu silakan buat sampai pernyataan. Pernyataan ini nilai bonus. Kalau kalian clear sampai teori, sampai indikator aja kan sudah 80% tuh. 80% kalau yakin dengan kekuatan Tuhan, kalian benar, clear pasti A dan itu pasti 100 misalnya gitu, udah yakin dari dalam lubuk hati yang paling dalam, udah yakin A, silahkan ngerjakan ini aja, nggak usah sampai pernyataan. Pernyataan kan cuma 20%. Kalau 80 kan nggak apa-apa, sudah cukup kalau kalian cukup. Tapi kalau mau benar-benar sempurna gitu ya, silahkan kerjakan sampai pernyataan 20% ya. Dikumpulkan minggu depan. Silahkan teman-teman, saya yakin bisa ya. Saya yakin bisa gitu ya. Harus dijawab. Enggak usah kuliah katanya Bu Luisa gitu. Kalau saya jawab lebih sedikit lagi. Jangan ya. Sudah Bu. Saya bisa memotivasi bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan dan selesai ya. Bukan skripsi yang diangan-angan ya teman-teman ya. Gitu. Nanti recordnya apa bisa di-upload Bu Amanda nanti ya. Oke. Closing statement dari saya adalah teman-teman kerjakan saja. Jangan dipikir tok. Kalau dipikir dia nggak akan selesai. Kalau dikerjakan kalian akan tahu nanti di perjalanan, oh ini kurang pas, oh ini kurang pas. Nih, bingung silahkan kontak. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi tahulah ya Bu Hilda kan sibuk ya. Nanti kalau nggak bisa, kalau nanti terjawabnya tengah malam ya sudah terima aja gitu. Tapi kalau kalian masih bingung mau diskusi dan macam-macam, silahkan nomor telepon saya 085 666 04 333 gitu ya. Ya, hotline itu buka 24 jam, jawabnya sebisanya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari penjelasan saya hari ini yang masih sangat simpel, belum minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Hilda. Kita berikan applause yang luar biasa puyeng kepada Ibu Hilda.
Terima kasih atas materinya yang sangat open-minded sekali ya. Ternyata sampai membuat teman-teman ini menyadari gitu ya bahwa kalian kuliah itu untuk skripsi. Ya betul gitu ya, karena S1 itu lulusnya adalah dengan mengerjakan skripsi. Jadi kalau Juan tadi tanya, Bu, gimana ngerjain skripsi? Teman berpikir, yang pertama pilihannya adalah keluar dari perkuliahan ya, alias out. Ya, mau out sekarang monggo, belum terlambat loh ya. Atau dikeluarkan alias DO. Gimana caranya? Caranya adalah kalian memalsukan data atau melakukan plagiarisme ketika menulis skripsi. Ya, itu udah auto DO ya. Jangan main-main gitu ya. Kalau memang teman-teman tidak siap dengan skripsi, masih ada waktu. Toh kalian masih semester 5 ya, toh baru setengah semester ya, toh setengah tahun gitu ya, dari 4 tahun total. Silakan teman-teman memutuskan mau lanjut skripsi atau enggak, karena skripsi itu tidak mungkin tidak berpikir. Ya, apapun metodenya, apapun teorinya, minumnya tetap skripsi gitu ya, tetap menggunakan skripsi. Buat pertanyaan tentang Bu, jadi formatnya seperti apa? Formatnya untuk file ya teman-teman, file adalah PDF. Sudah saya buatkan pengumpulan di week 4 di e-learn kalian. Untuk isinya itu silakan teman-teman mengikuti instruksi dari Bu Hilda. Ya, format filenya adalah PDF. Untuk kontennya, silakan tadi teman-teman sudah saya berikan screenshot gitu ya, contoh bagaimana Bu Hilda memberikan pengerjaan dari teori turun ke variabel, turun ke indikator. Kapan dikumpulkannya? Deadline-nya adalah Kamis minggu depan. Ya, paling tidak Kamis ya minggu depan, maksimal jam 7 malam. Karena Jumat minggu depan teman-teman masih akan bertemu dengan Bu Hilda untuk bercerita lagi gitu ya, bagaimana proses kalian menemukan judul, variabel dan juga indikatornya. Benar kata Bu Hilda, jangan terlalu dipikir lama-lama. Mikirnya sampai Rabu minggu depan, ngerjakannya cuman Kamis nggak bisa. Tidak akan selesai. Ya, jadi tentukan sekarang, make up your mind gitu ya, pastikan kalian mau judul apa, setelah itu cari teorinya untuk mencari variabelnya, variabel X dan Y-nya apa, baru kalian bisa mengeluarkan indikatornya gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali, tugasnya dikumpulkan minggu depan, format filenya adalah PDF, untuk kontennya sesuaikan dengan rubrik penilaian dan instruksi yang sudah diberitakan oleh Bu Hilda tadi. Bu, apakah rekaman ini akan saya di-share ke e-learn? Share nggak ya? Share nggak ya? Share nggak ya? Ya, nanti saya share, nanti saya upload dulu ke YouTube supaya teman-teman tinggal akses linknya aja di di e-learn. Kemudian untuk pernyataan atau pertanyaan, mungkin tadi saran dari Bu Hilda pernyataan aja ya. Jadi bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ya, saya ulangi, tadi sudah diinstruksikan Bu Hilda untuk indikator bisa diturunkan sampai dengan pernyataan. Bu, contoh bikin pernyataan gimana? Silakan cari di internet ya. Sesuaikan dengan teori, kemudian indikatornya tadi kata kuncinya apa? Kemudian kata kunci itu kira-kira bisa dijabarkan dalam pernyataan seperti apa? Contohnya ada di internet gitu ya, buat teman-teman yang mencari di Google Scholars itu juga banyak gitu ya, teman-teman. Terakhir, ada pertanyaan tentang tugas? Nggak ada. Untuk presensi baru akan masuk besok ya, teman-teman, karena kan harusnya kelas kalian besok. Jadi kalau belum, Bu, kok kelas saya masih merah? Iya, karena baru dibuka besok. Tenang, tadi sudah kami catat siapa yang telat, jadi yang telat hari ini tidak bisa mendapatkan presensi. Begitu. Ya, Dore, terakhir. Mau tanya Bu, berarti yang objek penelitiannya itu harus yang belum pernah diteliti, yang di Betul. tugas ini? Oke, Betul. terima kasih. Jadi teorinya boleh gitu ya teman-teman, sama gitu ya dengan penelitian terdahulu, tapi objeknya harus benar-benar baru. Kenapa? Kalau sama persis teman-teman nanti bisa kena yang namanya plagiarisme gitu ya. Jadi ya kan teman-teman cari objek yang literally baru. Kalau misalnya teman-teman sudah nemu objeknya, rangkailah dalam sebuah judul. Nah, judulnya teman-teman itu silakan di copy paste ke Google. Kalau sama sekali belum pernah ada yang meneliti, berarti itu teman-teman aman. Gitu cara melihatnya. Apakah judul saya sudah pernah diteliti atau tidak. Gitu ya. Terakhir, terima kasih buat Bu, teman-teman. mau tanya. Ya, Juan. Berarti kalau misal udah pernah diteliti di Google, nggak boleh dibahas lagi? Betul, untuk objek penelitiannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari tahu tentang kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian konsumen, attitude
misalnya, kosmetik etude misalnya. Terus teman-teman cari itu di Google, ada, keluar persis seperti itu, ya berarti itu sudah pernah diteliti. Ya, berarti teman-teman harus mengganti teorinya atau teman-teman harus mengganti objeknya, etude-nya yang diganti. Permisi Bu, berarti misal Ya, kalau saya tadi kan tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan customer service di bank swasta. Nah, misal bank swasta yang sudah diteliti itu seperti SIM Niaga kayak gitu, tapi saya mau bank swasta lain itu nggak apa-apa ya Bu? Soalnya objeknya kan beda ya. Ya, bank swastanya kamu cari satu-satu di Google ya. Mana yang belum pernah? Ya, Google Scholar, Terima kasih Google Bu. Scholar. Ada lagi terakhir. Nggak ada, gitu ya caranya teman-teman untuk mencari. Saya akan untuk font yang penting terbaca. Font ini bukan penulisan ilmiah, jadi yang penting terbaca ya. Jadi tidak ada instruksi untuk font, tapi yang jelas terbaca dan sudah memenuhi unsur-unsur yang diminta oleh Bu Hilda tadi. Gitu. Terima kasih atas partisipasinya di kelas hari ini. Terima kasih atas keaktifannya. Terima kasih sudah on cam buat teman-teman yang sudah on cam. Kita ketemu minggu depan dengan materi tentang preferensi konsumen. Nah, ini juga akan ada metode baru yang akan teman-teman diajarkan masih dengan Bu Hilda Yunitawono. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Stay healthy. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu.